tentang peta. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Danika. Nama saya Mesya. Nama saya Najwa. Nama saya Diva. Nama saya Albert. Nama saya Gina. Dan kita akan mulai penjelasan ini. Cekidot. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi seperti tulisan, simbol, dan keterangan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi peta. Fungsi peta ada 4, yaitu pertama, menunjukkan lokasi objek geografi. Yang kedua, menunjukkan arah, jarak atau luas suatu wilayah. Yang ketiga adalah menggambarkan objek geografi baik bentuk fisik maupun sosial. Kemudian menggambar dinamika segala fenomena geografi. Selanjutnya saya akan membahas jenis peta. Jenis peta itu ada yang berdasarkan skala dan berdasarkan isi. Jenis peta berdasarkan skala itu terbagi menjadi 3, yaitu peta berskala besar, yaitu skalanya kurang dari 1:250. Peta berskala sedang itu skalanya 1:250 sampai dengan 1:500, dan berskala kecil itu lebih dari 1:500. Nah, biasanya lebih besar skala yang memiliki suatu peta itu lebih detail petanya. Selanjutnya jenis peta berdasarkan isinya. Jenis peta berdasarkan isinya itu terbagi menjadi 2, umum dan khusus. Kalau peta umum itu peta yang menggambarkan wilayah tertentu beserta objek yang ada. Jadi contohnya kalau kalian melihat peta yang ada gambar danau dan segala macamnya, itu termasuk peta umum. Beberapa contoh peta umum yang umumnya kita ketahui itu ada peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk dan ukuran tepat dari relief permukaan bumi, dan peta horografi. Kalau peta khusus atau bisa juga disebut dengan peta tematik, itu adalah peta yang menggambarkan satu jenis penampakan objek atau fenomena. Contoh petanya adalah peta geologi. Peta geologi itu adalah peta yang berisikan berbagai jenis batuan dan bahan hidupnya atau wilayah bahan hidupnya. Selanjutnya ada peta kepadatan penduduk, itu berisi perbandingan jumlah penduduk dengan luas suatu wilayah. Dan terakhir itu ada peta transportasi, itu peta yang menggambarkan lalu lintas darat, udara. Selain jenis peta berdasarkan skala dan isinya, jenis peta terbagi menjadi 2, yaitu stasioner dan dinamis. Peta stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan bersifat relatif atau tetap. Contoh peta stasioner adalah peta topografi, peta geologi, dan peta jenis tanah. Yang kedua adalah peta dinamis. Peta ini menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan peta yang bersifat selalu berubah atau dinamis. Contoh peta dinamis adalah kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk, dan sebaran korban bencana alam. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat dalam peta untuk menyampaikan informasi. Jadi pertama, dia itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, terus dia tidak boleh membingungkan, mudah dimengerti, dan juga rapi dan bersih. Komponen peta itu ada 8, dan saya menjelaskan judul dan skala. Judul dan kata akhir. Jadi judul ini namanya digunakan untuk memberikan nama peta agar peta ini dapat
diketahui. Judul peta ini dapat diletakkan di tempat sembarangan tempat asal tidak mengganggu informasi yang ingin disampaikan. Judul peta ini biasanya diletakkan di bagian tengah atau di luar garis peta. Mata angin itu adalah pedoman arah peta yang dibentuk oleh garis angin panah. Biasanya ini digunakan untuk memberitahu arah peta agar posisi peta dapat diketahui. Saya akan menjelaskan tentang skala. Skala ini adalah jarak yang berada di peta dengan jarak yang sebenarnya. Tujuannya skala ini dicantumkan agar penerima informasi dapat mengetahui ukuran yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada simbol. Simbol ini adalah tanda-tanda yang melambangkan objek-objek geografi yang terdapat di permukaan bumi yang bersifat universal. Lalu simbol ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama simbol titik, simbol bidang, simbol garis, dan simbol huruf atau warna. Lalu yang kelima ada legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol yang terdapat pada peta. Tujuan dibuatnya legenda ini agar seorang pengguna legenda harus memahami dan mengetahui agar dapat memudahkan dalam membaca peta. Selanjutnya yaitu ada garis astronomis, tahun pembuatan sama sumber. Garis astronomis adalah garis khayalan yang mengelilingi bumi secara vertikal dan horizontal. Sedangkan tahun pembuatan adalah pembuatan peta yang dicantumkan untuk meyakinkan para pengguna bahwa peta yang dibuat itu masih dapat digunakan. Sedangkan sumber adalah keterangan tentang asal usul yang diinformasikan dalam peta.